Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan memaparkan proyek akhir sistem microcontroller dengan tema monitoring intensitas cahaya untuk pertumbuhan tanaman. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizar Nadif Firdausyah dengan NPM 2255-2011-098 dari kelas TIF RM 22CID online. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada latar belakang. Tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Jika cahayanya kurang, maka tanaman bisa tumbuh lambat atau layu dan mati. Tapi kita tidak selalu bisa dapat mengecek cahaya setiap waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang bisa memantau dan memonitoring cahaya secara otomatis. Dengan bantuan teknologi IoT dan microcontroller ESP32, melalui proyek ini saya bisa membuat alat yang dapat memantau intensitas cahaya dan mengirim datanya langsung melalui website konsol Blink. Selanjutnya ada tujuan membuat proyek. Tujuan saya dalam membuat proyek ini ialah yang pertama, dapat mengukur intensitas cahaya secara otomatis. Yang kedua, mengirim data cahaya ke konsol web Blink lewat internet. Yang ketiga, memberi informasi kepada pengguna apakah tanaman mendapatkan cahaya yang cukup. Yang keempat, membantu pengguna merawat tanaman dengan lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjadi dasar untuk sistem otomatis seperti menyalakan lampu jika cahaya kurang. Selanjutnya di sini ada komponen alat IoT yang saya gunakan untuk proyek kali ini. Yang pertama ada ESP32. ESP32 adalah sebuah alat microcontroller yang sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Alat ini sering dipakai dalam proyek IoT karena harganya murah dan mudah diprogram. Punya banyak pin, input dan output untuk dihubungkan ke sensor atau perangkat lain. Singkatnya, ESP32 adalah otak kecil yang bisa mengontrol perangkat. Yang kedua ada LDR photoresistor. LDR atau Light Dependent Resistor atau photoresistor adalah sensor cahaya yang nilai resistansinya berubah tergantung pada intensitas cahaya. Semakin terang cahaya yang diterima, resistensinya makin kecil. Sebaliknya, kalau gelap, resistensinya akan besar. Sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi tingkat cahaya dalam proyek elektronik seperti lampu. Yang ketiga ada LCD 16x2 12C. LCD 16x2 12C adalah layar kecil yang bisa menampilkan dua baris teks, masing-masing 16 karakter dan menggunakan modul 12C agar lebih mudah dihubungkan ke microcontroller dengan hanya dua kabel data, yaitu SDA dan SCL. SDA merupakan jalur untuk mengirim data, sementara untuk SCL merupakan jalur untuk atur waktunya. Lalu ada LED dan resistor 220 ohm. LED atau biasa disebut light emitting diode adalah perangkat lampu kecil yang dapat menyala saat diberi tegangan listrik. Sementara untuk resistor 220 ohm adalah komponen elektronik yang membatasi arus listrik hingga 220 ohm. Fungsi ini untuk melindungi komponen LED agar tidak kelebihan arus ataupun rusak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi logika program. Ada bagian konfigurasi dan library. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan proyek ke Blink Cloud sesuai template yang sudah dibuat. Lalu ada include wifi.h yang berfungsi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi.
Lalu yang kedua ada include Blink Simple ESP32H, yaitu berfungsi untuk menghubungkan ESP32 dengan Blink agar bisa kirim data ke konsol web Blink. Lalu yang ketiga ada include White.h, yang berfungsi untuk komunikasi 12C yang digunakan LCD atau sensor 12C lainnya. Lalu ada include Liquid Crystal 12CH, yaitu berfungsi untuk mengontrol LCD 16x2 12C agar bisa menampilkan pesan teks seperti nilai lux. Selanjutnya ada bagian koneksi Wi-Fi dan token Blink. Blink Out Token ini berfungsi untuk menyimpan token autentikasi dari Blink. Diperlukan agar ESP32 bisa terhubung dengan project Blink. Selanjutnya ada WalkWeGuess. Ini berfungsi untuk menyimpan Wi-Fi SSID yang digunakan untuk ESP32 untuk mengkoneksikan internet. Pada proyek yang saya buat ini, WalkWeGuess merupakan Wi-Fi virtual bawaan dari Walkwi untuk simulasi microcontroller seperti ESP32 dan Arduino. Lalu yang terakhir ini ada password charge, yaitu berfungsi untuk menyimpan password Wi-Fi. Karena WalkWeGuess adalah Wi-Fi simulasi online, maka tanpa password dan isinya kosong. Selanjutnya ada bagian deklarasi PIN. Untuk kode ini berfungsi sebagai PIN input dari sensor LDR. Inputannya bernilai 34. Lalu ada codingan ini yang berfungsi sebagai pin output untuk LED indikator dan mempunyai pin atau nilai 2. Selanjutnya ada Blink Timer, digunakan untuk menjadwalkan waktu pengiriman data ke Blink. Lalu ada Liquid Crystal, yang berfungsi untuk inisialisasi LCD 12C dengan alamat 0x27. Selanjutnya ada bagian fungsi kirim lux. Jadi semua codingan ini berfungsi untuk menjaga data analog dari LDR, mengubahnya menjadi nilai lux berdasarkan pembacaan dari ADC 4095, merupakan nilai maksimum ADC 12 bit pada ESP32. Selanjutnya ada fungsi kirim lux. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan data ADC dan lux di serial monitoring debugging. Ada Blink Virtual, berfungsi mengirim data lux ke Blink Virtual pin V0 untuk widget, jauge, dan chart. Lalu ada codingan LCD ini, yaitu berfungsi untuk menampilkan nilai lux ke LCD 16x2. Lalu ada codingan if dan else. Jika intensitas cahaya terlalu terang, lebih dari 80.000 lux, maka LED akan menyala. Jika kurang, sebaliknya LED akan mati. Selanjutnya ada bagian fungsi setup. Pada bagian ini, inisialisasi komunikasi serial ke koneksi ke Blink. Lalu ada white Beijing, ini berfungsi untuk inisialisasi 12C dengan pin SDA21 dan SCL22, pin default ESP32. Selanjutnya ada codingan LCD ini semua, itu berfungsi untuk menyalakan dan memberikan tampilan awal pada saat LCD menyala. Masih dengan fungsi setup, untuk codingan pin mode dan digital write itu berfungsi untuk mengatur pin LED sebagai output dan mematikannya dulu. Lalu ada timer, yaitu berfungsi untuk menjalankan kirim lux setiap 2 detik. Selanjutnya ada bagian fungsi loop. Pada codingan ini, Blink Run berfungsi agar tetap terhubung ke server. Sementara untuk timer run berfungsi untuk memastikan fungsi kirim lux dijalankan sesuai jadwal. Langsung masuk saja ke kesimpulannya. Proyek ini berhasil membuat sistem pemantauan intensitas cahaya secara otomatis dan real time menggunakan sensor LDR, microcontroller ESP32, dan konsol web Blink. Nilai intensitas cahaya lux
akan ditampilkan pada LCD 16x2 dan dikirimkan ke Blink melalui koneksi Wi-Fi. Yang artinya dengan sistem ini, pengguna dapat mengetahui apakah tanaman mendapatkan cahaya yang cukup, lalu ada melihat data look secara langsung dari konsol Blink, lalu mendapatkan peringatan jika cahaya terlalu terang. Lampu LED indikator akan menyala. Kesimpulannya, alat ini dapat membantu pemantauan cahaya tanaman secara efisien, akurat, dan mudah, serta bisa dikembangkan menjadi sistem otomatis yang lebih cerdas. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dalam memaparkan proyek akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.